Oke, saya Asmuni, adiknya Erni tadi. Apa namanya? Langsung pertanyaan apa? Maaf, grogi. Digital, apa namanya, soal digital. Saya mau bertanya, maksudnya kayak tadi yang di sini tadi berdiri, saya lihatnya kan maksudnya digital itu bisa mempengaruhi emosional seseorang gitu, mempengaruhi sudut pandang seseorang. Dan digital kan banyak informasi yang selalu berubah-ubah gitu. Di kasusnya kayak terbaru kayak apa namanya, pembakaran Quran di Swedia gitu. Itu akan mempengaruhi kelompok-kelompok yang di Indonesia beberapa seperti itu. Maksudnya jauh, punya jarak jauh tapi dia terpengaruh secara emosional. Nah, pertanyaan saya kan gini. Saat kita mau memutuskan sudut pandang dan informasinya berubah dengan cepat, sudut pandang kita berubah dengan cepat gitu. Tapi yang saya tanyakan gini, kita kan harus punya fundamental berpikir gitu. Secara fundamental berpikir yang setiap orang juga berbeda gitu. Kalau diflorkan ke digital lagi akan jadinya kontra gitu. Yang itu ya saya masih bingung gitu. Nah, kita harus gimana maksudnya ke depannya, apalagi kayak anak muda atau generasi yang selanjutnya, kita kan menghadapi teknologi yang semakin maju, tapi secara fundamental mereka itu haruskah berubah, haruskah tetap sama atau seperti apa? Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Mas, saya tak salah-salah kayak generasi stroberi ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Rohim dari Sragen, di sini tinggal di Kemayoran. Mungkin ingin bertanya dengan Mas Abrang. Oke, mungkin yang pertama ini mau cerita terlebih dahulu, Mas. Mungkin yang terkait berita Simbah dulu yang mungkin apa kalau kata Simbah kesambet seperti itu ya. Jadi ketika itu saya sempat adu argumen dengan Bapak istilahnya, karena memang Bapak ini punya pandangan yang ya mungkin yang pernah Mas Abrang bawa sudut pandang, resolusi pandangnya belum belum sesuai dengan mungkin realita Simbah seperti itu ya. Jadi ketika itu sempat gontok-gontokan sampai ya mungkin di sini saya juga ingin memintakan maaf Bapak saya kepada Simbah seperti itu kan. Mungkin sudah menilai Simbah yang salah seperti itu, Mas. Dan ketika itu saya juga sempat nyetus ojo ngono Pak kualat engko seperti itu. Mungkin ya di satu sisi saya sebagai anak juga mungkin salah ngomong seperti itu, Mas. Oke, kemudian yang kedua yang pengen saya tanyakan bahwa Simbah itu pernah menjelaskan terkait ilmu kasepuhan seperti itu, Mas. Bahwa mungkin dan Simbah juga pernah mengatakan bahwa Simbah itu sudah tua dari kecil seperti itu. Nah, mungkin di sini ketika saya melihat fenomena yang terjadi mungkin di pemerintahan seperti itu ya, mungkin atau sebenarnya bahwa ilmu kasepuhan ini ya perlu kita kita latih sejak dini, dan mungkin ketika kita melihat simpul-simpul ma'iyah di sini bahwa umurnya ini masih muda yang mungkin ketika sudah memiliki ilmu kasepuhan itu minimal ketika bisa lebih bijaksana untuk menentukan dirinya sendiri seperti itu, Mas. Atau mungkin ya sebenarnya teman-teman di sini sudah menempati posisi-posisi yang penting juga mungkin di perusahaan masing-masing atau mungkin di pemerintahan juga. Nah, sehingga ketika nanti membuat kebijakan-kebijakan itu lebih bijaksana karena yaitu sudah memiliki ilmu kasepuhan. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan, kalau menurut Mas Abrang itu seperti apa sih ketika kita ingin melatih ilmu kasepuhan? Mungkin
eh kalau Simbah juga pernah menjelaskan bahwa burung Garuda itu akan menanggalkan cakarnya, kemudian juga paruhnya ketika umur 40. Karena di umur 40 itu adalah waktu-waktunya bahwa mungkin ketika kita mengambil keputusan itu jangan sampai salah lagi seperti itu. Mungkin seperti itu, Mas Sabrang. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lucu ya. Bapak isi salah, jaluk ngapura anak air. Lagi dek gaji. Yes mas, ayo mas, gas. Nang Maya ya mbuh aja. Biasa ngene kira cetha. Soal ilmu kasepuhan, saya ngambil jarak pandang yang agak mundur sedikit. Simbah pernah mengatakan, dunia itu bukan satu rumah dengan banyak kamar, tapi satu rumah dengan banyak pintu. Ada orang yang tahu kasepuhan tanpa harus belajar kasepuhan. Orang yang tidak belajar lewat kasepuhan nanti juga paham kasepuhan misalnya. Karena dunia ini ada ya ada, kita boleh belajar dari mana aja. Kalau kamu belajar cukup dalam, nanti akan sampai pada sebuah titik di mana semua pintu ilmu itu akan sama aja, masuk ke ruangan yang sama. Karena premisnya kan kita tauhid, endingnya kan ke satu juga. Mau lewat pintu mana aja, cuman syaratnya jetenanan, nek teles, masuk tenanan wis, jeru. Teman saya yang mesti aku cerita koncoku sing seneng mancing iki kan aku paling dendam karo dhek iki. Iso menemukan Tuhan lewat mancing kok biasa. Aku juga gak paham jalan ceritanya seperti apa, tapi dia sungguh-sungguh terus kemudian belajar pelet, keajaiban-keajaiban, terus menyimpulkan sendiri dan seterusnya. Sepemahaman saya, ilmu itu seperti makanan di prasmanan. Kalau Anda punya ilmu, siap ketika orang bertanya. Ketika orang tidak membutuhkan, jangan paksakan. Kadang-kadang orang butuh nutrisi, kadang-kadang orang butuh protein, tapi kita nggak tahu kadang-kadang dia juga kebanyakan kolesterolnya. Bagus loh ini, udang untukmu, bagus. Kalau pas lagi butuh protein, kalau dia pas kolesterol, iso mateni gitu. Nah, jadi ilmu kasepuhan bagus, ilmu makyah bagus, ilmu agama bagus. Nah, aku kan kan ilmu bagus. Sing ora bagus kan setengah-setengah toh. Itu sing gak asik. Karena jalan yang sesat itu sederhana menurut saya. Kalau kamu berhenti berjalan itu sesat. Karena kalau nggak berhenti berjalan, jalan buntu ya dibaleni mesti kok, mundur meneh kok. Yang penting jalan terus kok. Dan jujur, oke, ini nggak bener nih, saya cari lagi. Nggak bener nih, saya cari lagi dan seterusnya. Begitu banyak ilmu bertebaran di muka bumi yang disediakan oleh Tuhan, dan begitu bermacam-macam otak yang diciptakan oleh Tuhan untuk bisa menangkap ilmu yang mana. Jangan menganggap kita paling tahu apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Kalau kamu membuktikan ilmumu dengan perilakumu, orang pasti akan bertanya, kok kamu bisa sih kayak gitu? Apa rumusmu? Sampaikan tanpa pakai tarif. Biasanya kan orang duwe apa-apa wis nggawe tarif tuh. Asu ilmu mulak ning makyahan wae nggawe tarif. Aku mangkel iki sok-sok kowe. Aku ngerti soalnya ilmu makyahan sing wingi kae tarifi sekali daftar 3,5 juta. Kowe sing sugih so. Ngene iki kiri. Mengentuk kenceleng. Ide yang bagus karena setiap orang yang memiliki kebahagiaan dalam dirinya pasti ingin membagi. Aku duwe ngerti iki lho, pengen tak bagi. Aku duwe iki lho, pengen tak bagi. Itu naluri yang luar biasa. Ilmu kasepuhan, ilmu kabeh. Pengen bagi yang dados binikmah, berbagi kebahagiaan. Itu good. Tapi dalam itu juga perlu kedewasaan. Apakah kita sudah memberikan ilmu kepada orang yang membutuhkan? Karena sehebat-hebat gini, menurutmu emas itu berharga, tapi tidak akan berguna untuk orang yang kehausan di tengah padang gurun. Apa yang paling dibutuhkan orang adalah orang itu tahu sendiri.
Dan kalau orang itu sudah tidak mau mencarinya, tok ke ilmu koyo ngopo ya ora bakal mlebu, bebel tetepan. Orang itu akan berubah ketika dia merasakan tempatnya tidak nyaman. Hanya nggak bisa kamu dorong orang berubah, kecuali dia memang pengen berubah. Wong itu dirimu sudah dikasih hak otonom sama Tuhan kok. Tanggung jawabnya langsung sama Tuhan. Kalau kamu nggak mau berubah ya nggak berubah. Kalau kamu mau berubah pasti mau berubah. Makanya ini para teman-teman jomblo, penderita cacat tuna asmara adalah kesempatan berubah paling besar. Kenapa? Karena patah hati itu tempat yang paling nggak nyaman. Sekali kue patah hati, kue ngangsu, lu seneng bangane patah hati, yora. Wes to. Kue ngepel gendeng ki luwih bahagia daripada patah hati. Itu kesempatan ketidaknyamanan diri itu tempat untuk transformasi. Kalau kamu belum merasakan dirimu tidak nyaman, kamu tidak akan mau transformasi. Jadi sebelum menyebar ilmu kesepuan, Mas, menurut saya sebarkan keresahan dulu. Oh, provokatif ya. Karena tanpa keresahan orang tidak akan mencari. Padahal sebenarnya kalau kita mau jujur, hidup kita kan resah terus. Ada yang nggak beres sih, apa sih, dan seterusnya. Saya akan menjawab nyambung ke pertanyaan yang tadi itu. Manusia itu, benar, kita sekarang sudah mudah mendapatkan apa-apa, informasi apa dan seterusnya. Tapi ada dalam diri kita yang sangat terbatas, yang tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Jatah waktu, jatah perhatian. Itu yang paling berharga dari diri kita. Karena semua keputusan dalam hidup itu berdasarkan dari ilmumu. Semua ilmumu datang dari keingintahuanmu. Keingintahuanmu datang dari kebutuhanmu. Apa yang kau butuhkan datang dari perhatianmu. Kamu memperhatikan apa sih? Jadi gini, manusia tidak mungkin bisa menghandle semua hal yang ada di dunia, wis. Ora mungkin, wis. Jangan merasa Anda bertanggung jawab terhadap dunia. Kalau ada kebakaran di ada yang dibakar di Swedia, bakar Quran, Anda tidak setuju, oke. Anda marah, oke. Next apa? Gunakan marahmu nggo macul ngono misalnya, ora apa-apa, produktif dadian kemudian. Wong Swedia ngomong macul, lumayan iki, produktif iki. Nek meng tok pendem wae dadi kemarahan, dendam yang enggak jelas larinya kemana. Anda memakan dirimu sendiri juga. Itu energi dan perhatian itu penting banget. Makanya saya keluar dari sosial media. Bukannya saya berhenti membaca loh. Saya terus membaca, tapi saya berhenti menghadirkan avatar saya di sosial media. Itu karena itu menarik perhatian terlalu banyak dari saya yang tidak produktif. Kesel aku. Wes ora apa-apa. Orang zaman dulu itu nggak tahu internet, mengerti seumur hidupnya dari mati sampai lahir cuma di dalam kampungnya aja, nggak masalah kok. Hidupnya juga bisa mulia juga kok. No problem at all. Jadi eman-eman sama perhatianmu. Perhatikan hal-hal yang penting untukmu. Diri itu, yang paling penting apa? Urip, saya tanggung jawab. Hidupmu seperti apa? Bisakah kamu menggunakan perhatian dan tenagamu untuk menumbuhkan diri? Tumbuh, terserah, tumbuh ilmumu, tumbuh badanmu, tumbuh jumlah ATM-mu, monggo terserah. Yang penting kan itu dulu. Kalau ngomong prioritas ya, bahwa kemudian nanti Anda punya sisa-sisa perhatian, oke, perhatikan tetangga. Ono sisa-sisa memperhatikan Libya ya ora apa-apa wis. Nah, tapi mari kita punya skala prioritas karena sumber daya perhatian kita itu terbatas. Apakah perlu pendidikan kita diganti? Sepemahaman saya, pendidikan kita kan ngadopsi dari Amerika, dari Inggris juga ya. Sepemahaman saya mereka mengadopsi dari Prusia tahun 18, akhir 18-an itu. Pendidikannya modelnya seperti itu. Waktu itu Prusia membuat sistematik pendidikan yang tujuannya untuk meningkatkan kekuatan militer. Jadi yang dibangun adalah tentara-tentara yang manut sama atasannya. Nah, itu yang diadopsi sampai sekarang. Jadi memang ya itu berguna dulu ketika pabrik butuh banyak pekerja.
Makanya pakai lonceng, duduknya baris, terus apa namanya, angkatan 2000, 2001, wis kaya pabrikan kae lho, angkatan piro. Ya memang itu turunan dari kemarin. Menurut saya perlu berubah. Kenapa? Karena keadaan berubah. Yang paling diperlukan sekarang bukan mendapatkan informasi, tapi pengen tahu informasi dan tahu cara bertanya. Indonesia itu kesusahan banget tuh, cuman mau memformulasi pertanyaan itu susahnya setengah mati loh. Mohon maaf, ini saya tadi siang sempat cerita ngobrol sama temen yang dia memberi pelatihan AI di mana-mana lah. Terus saya tanya, apa masalahnya? Dia ngasih contoh satu di ChatGPT. Karena mereka belajarnya formal, jadi mereka belajar pakai grammar yang benar, pakai kosakata yang benar. Sementara anak-anak kita, pelaku-pelaku ini, bahkan guru-guru, itu bikin kalimat dengan grammar yang benar bahasa Indonesia aja nggak bisa. Makanya keluar dari ChatGPT, keluarnya nggak bagus. Kan ini setengah mati, gimana kita bahasa aja nggak bisa. Gimana kita bisa bertanya? Kalau kita nggak bisa bertanya, kita nggak bisa mendapatkan informasi. Dan yang paling penting sekarang kan critical thinking, kemampuan bertanya, bukan kemampuan menjawab. Paham maksud saya ya? Kita butuh kok perubahan terus-menerus. Tapi tidak mudah secara teknis. Kita boleh teriak-teriak, ayo harus berubah, harus berubah. Setelah itu disimulasi. Emang gampang berubah. Ini sudah ada 2 juta guru loh ini. Sudah ada Kementerian Pendidikan wis akeh loh pekerjaannya yang semua tidak akan terima kalau kamu berubah. Ada yang sudah punya jatah, sudah punya pos, wis dadi dirjen tiba-tiba dirubah. Mumet. Aku ngitung pajak kowe mumet kudu gawe sistem anyar kan ngono. Paham maksud saya? Jadi ada antara idea dan kemudian pada teknis pelaksanaannya. Nah itu yang kadang-kadang aku karo Simbah seleknya di situ. Aku setuju kudu berubah. Teknisnya ora gampang iki. Gak mudah kita teknisnya. Karena untuk sebuah perubahan itu harus persetujuan bersama. Mohon maaf ya, harus karena kita hidup bareng-bareng. Semua orang merasa idenya yang paling bagus, yang paling benar, pasti. Karena nggak mungkin kalau ide yang nggak paling bagus dipegangin buat dia ngapain. Iya toh, berarti yang disimpan ya pilih yang paling apik toh, menurut dia sendiri. Dan kita tahu yang paling bagus punya kita sama punya orang gimana. Diobrolkan dengan persetujuan, tujuannya apa. Karena tanpa ada persetujuan akhir kita nggak bisa ngobrol. Nah ini ngomong mekanisme komunikasi ya. Nah tapi intinya bahwa ada paradoks saat ini, di mana informasi sangat banyak dan informasi nggak ngomong apa-apa. Kamu sangat banyak toh baca informasi di sosial media, tapi ngomong apa ke kamu? Apa yang kamu ingat? Apa yang kamu bawa pulang? Itu sangat mudah asem aku sangat mudah dijelaskan dari sudut pandang entropi. Nih aku jelaskan entropi gue kudu sinau fisika sih lah tambah mumet gue. Tapi memang prinsipnya seperti itu. Semakin banyak informasi, justru kita nggak dapat informasi apa-apa karena bingung mana informasi yang benar. Anda dikasih satu makanan, komplain nggak ada pilihan. Dikasih 1000 pilihan, yo meso. Akeh mendi sing milih, akhirnya random juga. Jadi titiknya di mana? Titiknya di kamu. Pilih informasi yang berguna buat kamu. Paham ya maksud saya? Jadi gini, kenapa baca tulis itu sangat penting? Karena dia leverage-nya sangat gede. Kamu belajar setengah tahun, terbuka wahana segitu banyak. Cari perhatian pada hal-hal yang seperti itu. Kamu melakukannya sebentar, tapi kepake seumur hidup. Transfer learning namanya. Bisa ditransfer ilmunya itu untuk kegiatan yang lain. Olahraga itu sangat penting misalnya. Kenapa? Karena kena badanmu loro, yang lain kemudian nggak bisa dipakai. Kenapa? Sampai gigi, kesehatan gigi aja masuk ke lagunya Maggie Z. Karena ketika sakit gigi, mbok kowe arep presiden, mbok kowe arep malaikat ngambun duwentu ora yo. Semua pekerjaannya ya kan mumet wis enggak beres wis. Ada orang nafas di sebelahnya, ada kalau sakit gigi marah. Asu yang bekan meneng to. Loro untu iki donya salah kabeh. Apakah dunia berubah? Enggak, dirimu yang berubah.
faktanya dari semua dunia ini yang bisa kamu kontrol cuman dirimu. Faktanya itu. Jadi sebelum yang lain, wis kita ukur sumber daya kita. Yang terbatas apa? Waktu terbatas, perhatian terbatas, otak terbatas, energi terbatas. Manfaatkan semaksimal mungkin. Yang harus ditinggal ditinggal. Sekarang sebenarnya dari zaman dulu sampai zaman sekarang kita lebih banyak ninggal sesuatu daripada dapat sesuatu. Cuman sekarang ada internet sehingga kita tahu yang kita tinggal banyak nunjuk eman-eman nanti nih. Nek mbiyen kan nggak ngerti, jadi ya cuek-cuek wae. Orang yang dari saya dulu SMA nggak ada WA, itu nggak masalah janjian nih. Besok kita ya sore-sore gini. Sekarang bayangke kowe, janjian rano WA piye iki juan. Saya dulu aja nggak kebayang bisa menemukan tempat tanpa Google Map. Saya kan cukup cacat itu dalam urusan geografi. Sekarang sangat terbantu. Dulu nggak terbayang gimana ya bisa menemukan ya. Itu ketergantungan kita terhadap teknologi dan kontrol terhadap ketergantungan itu hanya ada dalam dirimu. Jangan lupa bahwa ending kontrolnya di kamu. Itu menjawab pertanyaannya ora to jane? Aku lali pertanyaannya. Bener lah, itu enggak? Fundamental yang harus ditanamkan, critical thinking. Self nih lah. Gini. Iya, aku jelaskan sekarang nanti. Gini, kita pakai urut satu demi satu ya. Oke. Fundamental yang perlu kita lakukan pada kalimat itu. Fundamen yang untuk kita. Nomor siji berarti kita. Oke ya. Kamu tahu dirimu, kita. Karena definisi dari manusia, definisi dari semua keberadaan itu adalah hadirnya batas. Ingat itu. Definisi dari keberadaan itu hadirnya batas. Karena tanpa hadirnya batas, kowe dadi maha. Ada gambar lingkaran pakai kapur di papan tulis, langsung hadir yang namanya lingkaran. Kenapa hadir lingkaran? Apakah munculnya dari mana? Dari batas. Jadi dirimu itu ada karena batas. Oke, pertama yang paling fundamental, ketahui batasmu, keterbatasanmu, dan gunakan semaksimal mungkin keterbatasanmu. Kui garis bawahnya intinya. Oke ya. Dan itu tidak mudah mengetahui keterbatasan diri itu. Esensi dari manusia adalah, dan semua keberadaan adalah keterbatasan. Itu satu-satunya hal yang dimiliki manusia dan tidak dimiliki oleh Tuhan. Aku disenani kiai iki ngomongin iki. Ono hal yang manusia punya, Tuhan nggak punya. Kok iso? Oh iso. Kan ono ceritane, anak kira ono kan gitu. Tapi saya pakai angle yang lain, keterbatasan. Yang maha itu tidak punya keterbatasan. Yang kita miliki itu keterbatasan. Kita adalah manifestasi Tuhan mengalami keterbatasan. Jadi nomor satu, ketahui batasmu. Dan itu perilaku untuk semua hal. Kamu ada teknologi baru, aku apa ini? Tahu batasannya. Baru kamu bisa menggunakan. Kalau kamu nggak tahu batasannya, kamu nggak akan tahu bisa menggunakan. ChatGPT apakah sempurna? Tidak. Tapi kalau kamu tahu batasannya, kamu bisa pakai secara efektif. Kalau nggak tahu batasannya, kamu akan pakai secara salah. Itu terhadap teknologi maupun terhadap dirimu sendiri. Apa yang paling fundamental? Tahu batasanmu dan maksimalkan yang keterbatasanmu tersebut. Tadi saya bedahnya kan langsung apa yang terbatas? Pengetahuan, perhatian, waktu, itu kan keterbatasan. Tapi intinya satu kalimatnya, kalau yang fundament harus kita pahami apa? Adalah pemahaman terhadap keterbatasan kita dan etos untuk memaksimalkan keterbatasan. Untuk apa? Terserah. Karena otakmu sing gawe Gusti Allah, lingkunganmu sing gawe Gusti Allah. Mungkin kamu dilahirkan untuk menjadi agresor, untuk menjadi orang yang sangat agresif, nesu-nesu terus. Gak masalah, sing gawe Gusti Allah kok. Karena dalam society pasti dibutuhkan orang-orang yang kayak gitu. Ono sing sangat agresif, ono sing sangat pinter, ono sing sangat goblok, dan ono sing sangat kere, ono sing sangat sugih. Pasti dibutuhkan. Kenapa? Karena keadaan yang berbeda membutuhkan orang yang berbeda. Dalam keadaan stabil, orang yang agresif dianggap sebagai orang luar. Tapi keadaan tidak stabil, keadaan perang, orang yang agresif taruh perang bagus dia. Tanpa ada orang miskin, orang kaya nggak punya kesempatan untuk memberi. Tanpa orang bodoh, tidak ada kesempatan orang pintar untuk mengajari. Semua ada gunanya.
Be true to yourself dengan memahami keterbatasanmu. Ini kalimat dari Kiai Sabrang ya, hati-hati ya. Definisi dirimu adalah keterbatasanmu. Asulah jo gas-gus. Aku kowe semakin lama nyebut aku Gus, semakin akeh aku misuhi. Untuk mengcounter balance itu tadi loh, mengikuti perintah Simbah itu tadi loh. Mohon maaf, saya kembalikan nyun sewu. Terima kasih Mas Sabrang. Saya pikir banyak banget lah, artinya kita tadi banyak diskusi dengan pantikan-pantikan dari teman-teman juga, menjadi bekal tambahan lagi. Artinya balik lagi bahwa ya situasi ini kita sedang melewati situasi yang tidak mudah ya. Mungkin kita nggak menyebut itu sebagai situasi yang berat, tapi ini situasi kita yang sedang melewati sedang yang tidak mudah, tetapi tetap di situ juga kita tetap harus bisa bersyukur ya kan. Alhamdulillah kita masih punya Mas Sabrang, masih punya Mas Ian, masih punya Ustadz Nusofa dan lain sebagainya. Artinya saya pikir Kenduri Cinta atau Ma'iyah ini tetap menjadi samudra ilmu kita, menjadi oase kita. Artinya ya kita akan terus berjalan, kita akan terus melanjutkan perjalanan ini karena toh juga tadi seperti yang disampaikan Mas Sabrang, salah satu pesan itu kan kita tetap harus berkarya ya, jangan berhenti untuk berkarya gitu ya. Jangan sampai karya kita tidak dimunculkan, apapun itu saja. Artinya kita nggak akan berhenti dalam kondisi yang seperti ini. Mungkin itu cukup menjadi satu hal yang kemudian malam ini kita menjadi ya mungkin tadi yang disampaikan oleh Mas Tri, kita akan membuka lembaran yang baru atau melangkah lagi membuka halaman yang baru, tentu di tengah harapan kita agar Simbah bisa kembali sehat lagi, kembali bisa berkumpul bersama kita lagi. Sebelum kita tutup, mungkin Mas Sabrang ada pesan terakhir Mas, atau penutup malam ini, bukan pesan terakhir dikiranya Mas Sabrang mau pergi. Monggo Mas, sebelum kita tutup doa. Duh, apa ya pesan terakhir ya, saya sudah ngomong terlalu banyak tadi. Bukan pesan terakhir ya, mungkin kalimat penutup saya malam ini. Saya pertama mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang kita semua menyodorkan, mempersembahkan cinta kita untuk Simbah. Dan saya mengingatkan cara menyodorkannya sangat banyak, yang fundamen sudah kita lakukan. Kita berdoa bareng-bareng. Sekarang yang berikutnya, tetap berkarya, tetap menghidupi kita, pikiran kita, dan tetap hidup sebagai Ma'iyah, sebuah forum terbuka untuk siapapun yang intinya menumbuhkan kita masing-masing. Kita bawa legasi Simbah itu dalam diri kita masing-masing dan dalam Ma'iyah seterusnya ke depan. Mungkin itu. Matur. Terima kasih Mas Sabrang, teman-teman semuanya, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Malam hari ini sudah lewat jam 1 malam, kita tutup bersama-sama doa bersama yang akan dipimpin oleh Mas Hadi. Silakan Mas. Terima kasih Mas Fahmi, terima kasih juga kepada semua narasumber, Mas Andi, Mas Ian, Mas Ali Hasbullah, Mas Tri, dan tak lupa Kiai Haji Muhammad Sabrang. Sebelum kita puncaki, kita tutup dengan doa. Kita khususkan juga dalam hati kita khusyuk sejenak. Kita khusyukkan dalam hati kita langitkan doa, mohon Allah segera memulihkan Mbah Nun. Mudah-mudahan Allah langsung yang merecovery Mbah Nun. Kita butuh banyak doa untuk beliau, dan juga kita khususkan kepada salah satu saudara kita penggiat dari Majelis Syafaat, Mas Ramli. Semoga Allah himpun kesehatan bagi semuanya, termasuk bagi kita teman-teman jamaah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdal syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu bikafi mazidah. Ya Rabb
لجل الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستشقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم طول أمورنا يا الله، اللهم طول أمورنا يا الله، اللهم طول أمورنا يا الله، اللهم طول أموري Mbah Muhammad Ainun Najib ya Allah. Allahumma tawil umuri Mbah Muhammad Ainun Najib ya Allah. Allahumma tawil umuri Mbah Muhammad Ainun Najib ya Allah. Wa sahih ajsadihi ya Allah, wa nawwir qulubihi ya Allah, wa tsabbit imanihi ya Allah ya rabbal alamin. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.